Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita berkumpul pada pagi hari ini untuk bersama-sama mempelajari ilmu, khususnya kitab yang kita bahas, kitab Arba'in, syarah hadis Arba'in, ini Fathul Qawiyyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin للنووي وابن رجب رحمهم الله تعالى. Yani karangan dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr. Kita sampai pembahasan terakhir hadis kedua ya. Hadis kedua sudah selesai. Dan sekarang masuk kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunya al-islamu ala khams syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama apa? Bersaksi bahwa tidak ada ilah, sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Di sini hadis yang ketiga akan menjelaskan tentang faedah-faedah dari rukun Islam. Faedah-faedah dari rukun Islam. Sebelumnya di hadis yang kedua sudah yang disebutkan tentang rukun Islam, tapi belum Syekh ini Abdul Muhsin jelaskan syarahnya. Maka di hadis yang ketiga inilah kita akan jelaskan ini syarah tentang rukun Islam. Rukun Islam. Di sini kata Syekh, qauluhu bunyal Islam ala khams fihi bayan azmun sya'n hadhil khams. Menerangkan tentang keagungan 5 perkara ini. Dalam hadis yang mulia ini menerangkan tentang keagungan 5 perkara ini. Wa anna al-islama mabniyun 'alaiha. Yani bahwasannya Islam itu terbangun di atasnya 5 perkara ini. Wa huwa tashbihun ma'nawiyyun bil bina'il hissi.
Dan ini merupakan ini penyerupaan secara maknawi dengan bangunan yang bersifat konkret. Dengan bangunan yang bersifat konkret. Ini sebagaimana kata Syekh di sini, "Fakama anna al-bunyan al-hissi la yaqumu illa ala a'midatihi." Sebagaimana bangunan tidak bisa tegak kecuali di atas tiang-tiangnya. Sebagaimana bangunan tidak bisa tegak kecuali di atas tiang-tiangnya. Fakadzalika al-Islam innama yaqumu ala hadhil khams. Maka demikian pula Islam, agama Islam hanya tegak di atas 5 perkara ini. Hanya tegak di atas 5 perkara ini. Wal iqtisar ala hadhil khams likauniha al-asas li ghairiha wa ma siwaha fa innahu yakunu tabi'an laha. Maka beliau SAW adapun perkara lainnya mengikuti 5 perkara ini. Dan juga faedah kedua, yakni Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini setelah hadis Jibril dan juga mencakup 5 perkara ini. Yani awrad An-Nawawi hadzal hadis ba'da hadis Jibril wa huwa mushtamalun ala hadhil khams. Yani bahwa hadis ini setelah Jibril tadi, hadis Jibril yang kedua, ini mencakup 5 perkara ini. Sebab hadis ini menerangkan pentingnya kelima perkara ini. Bahwa kelima perkara ini merupakan asas yang dibangun di atasnya Islam. Sehingga dalam hadis ini terdapat makna tambahan bagi hadis Jibril. Makna tambahan bagi hadis Jibril. Dan Syekh juga berkata di sini, hadhil arkan al-khamsah allati buniya alaihi al-Islam. Awaluha syahadatan. Kelima rukun yang menjadi pondasi Islam ini, yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yang merupakan asas yang paling dasar. Yang merupakan asas yang paling dasar. Ini awaluha syahadatan. Ini paling dasar itu perkara 2 kalimat syahadat. Wa huma asul usus. Dan yang kedua ini adalah asas yang paling dasar yang dari asas yang lainnya. Rukun lainnya dan perkara-perkara lainnya mengikuti rukun ini. Nah, rukun ini dan amal-amal lainnya tidaklah bermanfaat jika tidak didasari oleh kedua syahadat ini. Jadi kedua syahadat ini sangatlah penting. Kedua syahadat ini sangatlah penting. Dan kedua syahadat ini, kedua kalimat ini saling berkaitan. Syahadat Muhammadur Rasulullah. Ini syahada anna Muhammadan Rasulullah ma'a syahada an la ilaha illallah. Syahadat Muhammad Rasulullah harus diikuti dengan syahadat la ilaha illallah. Konsekuensi syahadat la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah. Dan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah adalah beribadah harus mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua asas ini harus ada dalam setiap amal yang dikerjakan oleh seorang insan, seorang manusia. Maka harus memurnikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan memurnikan ittiba' kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, "Fala budda min tajridil ikhlas lillahi wahdah, wa la budda min tajridil mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka tadi kedua asas ini harus ada dalam setiap amal yang dikerjakan oleh seorang insan, seorang manusia.
maka harus memurnikan keikhlasan kepada Allah semata dan memurnikan ittiba', ini mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini Syekh membawakan perkataan yakni Al-Hafidh dalam Fath, ini Fathul Bari, Al-Hafidh dalam Al-Fath. Fa qila lam yadhkur atau lam yudhkar al-iman bil anbiya wal malaikah wa ghairi dzalika mimma tadammanahu, ini soal Jibril alaihi salam. Jika ada yang bertanya, kenapa tidak disebutkan iman kepada nabi, malaikat dan lainnya yang dicakup oleh pertanyaan Jibril alaihissalam, maka jawabannya apa? Jawabannya, ujiba bi anna al-murada bi syahadati tasdiqur rasuli fi ma jaa bihi fayastalzimu jami'u ma zakara. Maka di sini jawabannya adalah makna syahadat membenarkan Rasulullah SAW dalam setiap yang dibawanya, sehingga mencakup semua apa yang beliau sebutkan berupa keyakinan. Wa qala al-Ismaili, dan berkata lagi al-Imam al-Ismaili, yakni kesimpulannya, ini termasuk kata beliau, huwa min babi tasmiyati syai' bi ba'dihi. Ini termasuk menyebutkan sesuatu dengan hanya menyebut sebagiannya. Sebagaimana yang kau katakan, aku membaca Al-Hamd. Ini maksudmu adalah Al-Fatihah. Al-Hamd. Ini aku membaca Al-Hamd. Itu maksudnya adalah Al-Fatihah. Qara'atul Hamda. Itu maksudnya aku membaca Al-Fatihah. Wa turidu bihi jami' Al-Fatihah. Dan ini dimaksudkan itu adalah Al-Fatihah secara keseluruhan. Wa kadza taqulu masalan, dan begitu pula ketika engkau berkata, contohnya, ini aku mempersaksikan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Wa turidu jami' ma dzakara, ini wallahu a'lam. Ini maksudnya itu adalah apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Itu Allahu a'lam. Dan juga kata Syekh di sini, ahammu arkanil Islam al-khamsa ba'da syahadatain as-salah. Ini faedah yang selanjutnya, bahwasanya yang paling terpenting, rukun Islam yang paling penting adalah setelah dua kalimat syahadat, yaitu adalah salat, perkara salat. Yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Wa qad wasafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha amudul Islam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifatinya sebagai tiang Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Mu'adz. Kama fi hadithi wasiyatihi li Mu'adz bin Jabal. Wa huwa al-hadits at-tasi' wal-'ishrun min hadhihi al-arba'in. Itu hadis yang ke-29 dari kitab Arba'in ini. Jadi nanti hadis ke-29 insyaallah kalau kita sampai, kita akan bahas tentang ini bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salat ini merupakan tiang atau pondasi dari agama Islam. Tiang atau pondasi dari agama Islam. Beliau SAW juga memberitahukan bahwa salat merupakan perkara agama yang pertama akan hilang. Dan pertama yang akan dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat. Nah ini, salat adalah perkara yang pertama kali nantinya yang akan dihitung bagi seorang hamba pada hari kiamat. Ini hak antara hamba dan Allah. Tapi kalau hak antara hamba dengan hamba yang lainnya, itu pertama kali yang akan dihitung atau dihisab, itu adalah perkara darah ya.
sebagaimana ini hadis yang sahih. Jadi bahwasanya pertama kali akan dihisab nantinya adalah perkara darah. Perkara darah ini maksudnya sesama manusia. Dan ada juga hadis yang menyatakan pertama kali akan dihisab nantinya adalah perkara salat. Secara umum ya, perkara salat. Maka kedua hadis ini tidaklah bertentangan. Secara umum tidaklah bertentangan. Kenapa? Karena perkara salat itu antara hamba dan Allah, antara hamba dan Rabb-Nya. Tapi perkara darah itu antara hamba sama hamba. Itu perkara darah. Ini kata Syekh, silakan lihat. Ini as-silsilah as-sahihah karya al-Imam Al-Albani. Nomor 1739, 1358, 1748. Wa anna biha at-tamyiz bainal muslim wal kafir. Ini faedah yang sangat agung sekali. Dan salat bisa dibedakan antara seorang muslim dan kafir. Pembeda antara seorang muslim dan kafir. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Ya, lagi hadisnya Imam Muslim itu hadis nomor 134 ya. Hadis nomor 134. Wa iqamatuha, kata Syekh di sini, wa iqamatuha takunu ala halatain. Mendirikan salat ada dua keadaan. Yang pertama ya, ada dua keadaan. Yang pertama ihdahuma wajibah. Yang tatkala wajib, yakni mendirikan salat minimal sesuai dengan tata cara yang diwajibkan sehingga dia dianggap telah menjalankan kewajiban. Yang kedua mustahabbah. Ini sunnah, mustahab. Yaitu menyempurnakan dengan melakukan segala hal yang dimustahabkannya di dalamnya, yang disunnahkan dalam salat itu. Ini ya. Selanjutnya faedah dari Syekh di sini, faedah yang keenam ya. Faedah yang keenam, az-zakatu hiya qarinatus shalah fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah azza wa jalla, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Zakat itu adalah gandengan salat di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Surah Taubah ayat 5. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, jika mereka bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Surah Taubah ayat 11. Ini faedah sangat agung sekali. Ketika ini orang-orang itu bertaubat, juga mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka orang-orang itu adalah saudara-saudaramu seagama. Ini pentingnya. Ketika seorang itu bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, sini Syekh bawakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, dan demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Baqarah ayat 5. Nah, itu dia. Maka zakat wahiyya ibadatun maliyah. Zakat itu adalah ibadah yang bersifat materi, yang memanfaatkannya itu menyebar. Yang manfaatnya itu menyebar, tidak terbatas untuk pelakunya saja, itu zakat.
Tidak terbatas untuk pelakunya saja. Itu zakat ya. Jadi manfaatnya itu menyebar. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat kepada orang-orang yang kaya dengan sifat yang menguntungkan orang miskin namun tidak merugikan orang yang kaya. Sebab zakat hanyalah sejumlah kecil dari harta yang banyak. Itu zakat. Selanjutnya faedah. Ini hadis dari hadis yang ketiga ini, faedah yang ke-7 ya, tentang puasa Ramadan. Kata Syekh di sini, shaum Ramadan ibadah. Sungguhnya yakni puasa Ramadan adalah ibadah. Ini ibadah fisik ya, ibadah fisik. Wa hiya sirrun bainal 'abdi wa baina rabbih. Dan puasa itu merupakan rahasia. Dia itu merupakan rahasia antara seorang hamba dan Rabbnya, dengan Rabbnya. Kenapa tidak? Karena seorang hamba itu ketika berpuasa, ini hamba yang lainnya itu enggak mengetahui apakah dia makan tadi atau tidak, apakah dia minum secara diam-diam atau tidak. Maka hamba-hamba yang lainnya tidak mengetahui. Hanya orang yang berpuasa itulah, dan yang lainnya, ini maksudnya Allah, hanya hamba yang berpuasa itulah dan Allah lah yang mengetahui tentang puasanya, tentang puasanya. Tidak ada yang melihatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara manusia ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun orang lain menyangkanya puasa. Dan kata Syekh juga, bisa jadi seseorang melakukan puasa sunnah dan orang lain mengira dia tidak puasa. Karena itulah datang dalam sebuah hadis yang sahih. Ini ada sebuah hadis yang sahih bahwa seorang manusia akan diberikan balasan atas amalnya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya, hingga 700 kali lipat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Illa shaum, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah milikku, aku akan membalasnya. Dan aku akan membalasnya. Karena itu puasa itu tergantung Allah balasnya seperti apa. Kalau balasan amal kebaikan yang lainnya, kata Allah dalam hadis yang lain, hadis sahih, itu 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Hingga 700 kali lipat. Dan sebagainya. Tapi kalau puasa, dalam hadis yang sahih, Allah menyatakan, aku akan membalasnya. Ini sesuai dengan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ya. Riwayat Imam Muslim. Maka semua amal adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Kata Allah, katakanlah, sungguhnya sembahyangku, ini salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepada aku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Yang pertama-tama muslim menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Namun sini kata Syekh mengatakan di sini, namun dikhususkannya puasa dalam hadis ini sebagai milik Allah, karena tersembunyinya ibadah ini tidak ada yang melihatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya tentang faedah puasa pada bulan Ramadan. Ini secara umum ya. Kita enggak bahas tentang masalah fikih puasa Ramadan, tapi yang tentang hadis yang mulia ini, rukun Islam, ini kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah yang tidak ada terkendala di situ
untuk berpuasa Ramadan adalah wajib. Selanjutnya yang ke-8 faedah dari Syekh di sini. Hajju baitillahil haram ibadatun. Haji ke Baitullah adalah ibadah materi dan fisik. Ini maliyah, badaniyah. Ini haji ke Baitullah adalah ibadah materi dan fisik. Allah mewajibkannya sekali seumur hidup. Allah mewajibkannya sekali seumur hidup. Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaannya dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berhaji menuju Baitullah ini, dia tidak melakukan rafath. Rafath itu diantaranya jima' dan hal-hal yang mengarah kepadanya, dan tidak berbuat fasik, maka dia pulang seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Ini mereka yang benar-benar sukses dalam melaksanakan ibadah haji. Dan Nabi SAW tadi apa? Barang siapa yang berhaji menuju Baitullah ini, dia tidak melakukan rafath, karena itu jima' dan hal-hal yang mengarah kepadanya, dan tidak berbuat fasik, maka dia pulang seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian pula sabda Nabi Muhammad SAW tentang umrah. Begitu pula haji yang mabrur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-umratu ila al-umrati kafarah lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah yang satu ke umrah yang lainnya merupakan kafarah, penghapus bagi dosa yang ada di antara keduanya. Ini antara umrah dan umrah. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Itu bagi haji yang mabrur. Tidak ada balasannya kecuali surga. Maka hadis ini, kata Syekh dalam redaksinya, mendahulukan haji sebelum puasa. Hadis dalam redaksi ini disebutkan oleh Bukhari di awal Kitabul Iman dalam sahihnya. Hadis ini dijadikan sebagai dasar bagi susunan kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Sehingga beliau, Imam Bukhari, mendahulukan kitab haji, Kitabul Hajj, pembahasan tentang haji, sebelum Kitabul Siyam, pembahasan tentang puasa. Nah itu. Begitu pula kata Syekh, terdatang dalam Sahih Muslim hadis yang mendahulukan puasa sebelum haji dan sebelum puasa. Nah ini ya, ada juga hadis yang mendahulukan tentang puasa sebelum haji dan haji sebelum puasa, gitu ya. Di jalur periwayatan yang pertama terdapat penegasan dari Ibnu Umar bahwa dia mendengar dari Rasulullah SAW adalah penyebutan puasa terlebih dahulu sebelum haji. Berdasarkan hal ini didahulukannya penyebutan haji sebelum puasa. Di sebagian riwayat tersebut dikategorikan, ini termasuk kategori perubahan yang dilakukan oleh sebagian rawi atau periwayatan secara makna. Maka redaksi dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, bunyal Islam ala khamsah, ala ayyuhadallahu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wal hajj. Islam dibangun atas 5 perkara. Di atas tauhid, mengesahkan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji. Maka ada seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar, haji dan puasa Ramadan? Beliau berkata, tidak, puasa Ramadan dan haji. Nah ini, puasa Ramadan dulu baru haji. Demikianlah aku mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW, dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi puasa Ramadan dulu baru haji. Kelima rukun ini disebutkan secara berurutan sesuai dengan urgensinya masing-masing. Dimulai dengan 2 kalimat syahadat yang merupakan asas bagi setiap amal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika seorang itu ketika dia sudah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beramal, menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalnya itu terhapus sudah ketika dia menyebutkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka penting sekali kalimat syahadat ini. Dijaga baik-baik hingga mati nanti. Kalau bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kematian yang baik. Kematian yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, "Man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa yang bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dengan ikhlas di hatinya, maka dia masuk surga. Sebaliknya dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW sebutkan juga, barang siapa yang dia itu mati dan dia menyeru tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk neraka. Allahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, yakni agar tetap terus beramal dengan agama Islam yang Allah ridhai ini sampai akhir hayat kita. Kemudian salat yang dilakukan berulang-ulang sebanyak 5 kali sehari semalam, sehingga salat merupakan hubungan yang kuat antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Nah ini. Dan salat juga ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat hati tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah lah hati menjadi tenang. Dan termasuk salat. Ketika salat hati kita menjadi tenang, itu kan? Enggak gelisah ketika kita melaksanakan salat. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mengerjakan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa sampai tingkatan ihsan, merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, melihat kita, padahal kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat yang wajib dikeluarkan dari harta jika telah berlalu 1 tahun. Nah, sebab manfaatnya bisa menyebar. Ini zakat banyak macam-macam ya. Kalau kita masalah fikih zakat, insyaallah kita kembalikan kepada ini yang ahlinya tentang masalah zakat secara detail. Karena pembahasan zakat ini banyak sekali. Banyak sekali, apalagi tentang zakat bumi dan sebagainya, yang mana di situ termasuk ini beberapa hal yang diwajibkan untuk berzakat. Kemudian juga puasa yang wajib dalam satu bulan. Selama 1 tahun itu wajib mengerjakan sebulan. Ini puasa Ramadan. Merupakan ibadah fisik yang manfaatnya hanya bersifat pribadi. Hanya bersifat pribadi. Beda dengan zakat tadi. Kalau zakat itu manfaatnya bisa untuk orang lain. Gitu kan? Pribadi orang lain. Tapi kalau puasa itu manfaat pribadi. Karena itu ibadah itu berbeda-beda. Ada yang manfaatnya itu untuk sendiri, ada juga untuk orang banyak atau beberapa golongan saja dan sebagainya. Kemudian haji yang wajib sekali seumur hidup. Yani haji yang wajib sekali seumur hidup. Dalam Sahih Muslim terdapat riwayat bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan hadis ini ketika beliau ditanya seorang laki-laki, dia berkata kepadanya, "Tidakkah engkau berperang?" Kemudian beliau menyebutkan hadis ini. Dalamnya terdapat isyarat bahwa jihad bukan termasuk rukun Islam. Nah, jihad bukan termasuk rukun Islam. Sebab kelima perkara ini lazim dan kontinu bagi setiap mukallaf yang dibebani syariat. Berbeda dengan jihad. Jihad itu merupakan fardu kifayah dan tidak setiap waktu. Itu secara umum ya. Jihad itu tidak setiap waktu. Nah itu. Maka di sini Syekh menjelaskan ini beberapa poin penting tentang kandungan hadis yang ketiga dalam arba'in ini yang kita bahas. Kandungan ini poin penting ya dalam hadis arba'in yang kita bahas ini, hadis yang ketiga. Mimma yustafadu minal hadis. Yani di antara kandungan hadis ini yang bisa diambil dalam hadis ini. Yang pertama kata Syekh, bayanu ahamiyah hadhil khams li kaunil islami bunya 'alaiha. Penjelasan urgensi kelima perkara ini karena menjadi pondasi bangunan Islam. Ini urgensi kelima perkara ini tadi tentang rukun Islam. Yang kedua,
tashbihul umuril ma'nawiyah bil hissiyah litaqririha fil adhan. Ini merupakan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret agar lebih mengena dalam fikiran. Ini hadis yang hadis yang ketiga ini, karena pembahasannya itu sangat detail sekali. Sangat detail, sampai dibedakan mana ibadah yang bersifat sendiri, mana yang itu ibadah bisa bersifat kepada orang lain, kayak zakat tadi atau puasa bersifat sendiri, zakat kepada ini pembagian untuk orang-orang yang membutuhkan, golongan-golongan telah Allah tentukan dan sebagainya. Penjelasan tentang rukun, ini rukun Islam, syahadah, kedua kalimat syahadat. Mengenai salat ya, salat itu perkara yang sangat urgen sekali, sangat penting sekali. Jangan sampai kita lalai dari perkara salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang salat. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa bisa celaka? Karena mereka lalai terhadap salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Mereka itu yang pada salatnya itu lalai. Lalai dari apa? Mungkin dari segi waktu atau dari gerakan dan sifat-sifat salat lainnya, mereka lalai. Akhirnya karena itulah mereka ini celaka dengan salat-salat mereka. Bukan berarti orang yang sudah salat itu celaka ya. Orang yang sudah salat itu celaka, itu enggak benar secara mutlak. Enggak benar secara mutlak. Karena orang yang sukses dari salatnya itu akan mendapat pahala si Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang mereka itu fawailul lil musallin, yang celaka. Ini kami ulangi sekali lagi, ada orang-orang yang itu celaka dalam salatnya. Karena apa? Karena mungkin salatnya lalai dari segi waktu ataupun tata cara salat dan sifat-sifatnya. Maka perlu kita untuk memperhatikan hal ini. Dan ada seorang laki-laki, seseorang yang sudah salat selama 60 tahun dalam hadis yang sahih dalam kitab Targhib wa Tarhib. Ini ada seorang yang sudah sholat selama 60 tahun. Bayangkan 60 tahun lamanya hidup, tapi tidak ada satupun sholat yang diterima si Allah Subhanahu wa taala. Dan tunggang-tungging, naik turun, sujud, rukuk mungkin sudah. Dia kerjakan selama 60 tahun. 60 tahun dia sholat tapi tidak diterima sholatnya satupun juga. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, barangkali sujudnya sempurna tapi rukunya enggak sempurna. Sebaliknya, sujudnya tak sempurna, rukuknya yang sempurna. Maka kita perhatikan baik-baik, ya ini perkara salat ini, salat ini. Jangan sampai ya ini kita terlalaikan, termasuk dalam rukun Islam. Yang ketiga, faedah kata Syekh di sini, al-bad'u bil ahammi fal aham. Atau memulai dengan yang paling penting. Memulai dari yang paling penting. Dalam hadis yang ketiga ini, memulai dari paling penting. Yang pertama itu adalah dua kalimat syahadat. Itu yang paling penting, yang paling urgen, yang paling utama. Dua kalimat syahadat. Ini faedah dalam hadis yang ketiga ini, hadis arba'in. Yang keempat, anna syahadatain asasun fi nafsihima wa huma asasun li ghairihima fala yuqbal amalun illa idza buniya alaihima. Dua kalimat syahadat merupakan asas pada dua kalimat itu sendiri dan merupakan asas bagi yang lainnya, sehingga sebuah amal tidak diterima kecuali dibangun di atas keduanya. Di atas ini keduanya kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat. Yang kelima, faedah yang disampaikan Syekh di sini, taqdimus salati ala ghairiha minal a'mali li'annaha silah wasiqah bainal 'abdi wa baina rabbih. Mendahulukan salat di atas amal lainnya karena merupakan penghubung yang kuat. Penghubung yang kuat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Inilah perkara salat. Merupakan penghubung yang kuat antara seorang hamba dan Rabb-nya. Kita tahu ketika seorang hamba itu bingung di antara dua perkara yang dia harus pilih,
maka dia istikharah, salat istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, salat. Ini istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk dari dua pilihan yang akan dia pilih, mana yang paling kuat, mana yang paling baik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salat ini merupakan penghubung yang kuat antara seorang hamba dan Rabbnya. Ketika seorang hamba ingin misalnya bersedekah kepada persendiannya, gitu kan, dia ingin melaksanakan salat duha. Ketika seorang hamba ingin tahajud atau salat malam di malam hari, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, maka dia bangun, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa hamba-hambanya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Salat malam. Melalui salat malam dia perbanyak doa di waktu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Kata Nabi SAW, yang paling dekat yakni jarak antara hamba dan Rabbnya itu ketika dia sujud. Fa'aktsirud du'a. Kata Nabi SAW, perbanyaklah doa. Perbanyaklah oleh kalian itu doa. Kapan? Di waktu sujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama khilaf juga apakah ini boleh berdoa dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab saja, gitu kan? Maka pendapat yang kuat itu boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu akan memudahkan bagi orang-orang yang belum bisa bahasa Arab, gitu kan? Apalagi di negeri Indonesia ini, sesuai dengan negeri masing-masing. Maka di waktu sujud, setelah membaca doa sujud ya dengan bahasa Arab, maka boleh dia meminta dengan bahasa masing-masing. Bahasa masing-masing negara ataupun yang kita bahasa Indonesia. Karena itu untuk memudahkannya. Tapi dia tetap harus berusaha untuk belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini penting sekali. Meskipun para ulama khilaf juga berselisih pendapat tentang hukum belajar bahasa Arab. Ya, para ulama berselisih pendapat. Maka dengan salatlah seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salat istisqa ketika minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara bagaimana seorang hamba itu merasakan bahwasanya dia itu butuh kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita tidak orang yang sombong dengan meninggalkan salat 5 waktu. Apalagi orang-orang yang mengatakan, saya sudah jujur, saya enggak salat 5 waktu, daripada saya dosa lagi 2 kali nanti. Nah, gitu kan? Bukan seperti itu jawabannya. Bukan seperti itu. Harusnya saya berusaha untuk salat 5 waktu. Saya akan berusaha mengerjakannya. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara tentang berbohong tidak berbohong, bukan perkara itu. Perkara itu enggak usah dibahas lagi. Tidak usah dibahas. Yang dibahas bagaimana kita bisa salat 5 waktu, mengerjakan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi setiap muslim, muslim. Dan juga faedah yang kita salat tadi, faedah terakhir yang Syekh sebutkan ini banyak sekali faedahnya ya. Merupakan penghubung kuat antara seorang hamba dan Rabbnya. Banyak sekali salat-salat yang disyariatkan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai ini syarah kita pada hadis yang ketiga ya. Alhamdulillah selesai. Dan insyaallah pada pertemuan minggu depan itu akan kita masuki hadis yang keempat. Kita masuki hadis yang keempat. Nah, semoga pembahasan kita tentang hadis yang ketiga ini bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan para pendengar sekalian. Dan insyaallah nanti akan di-share juga ya di YouTube Abu Bakar Al-Karimuni insyaallah taala. Dan semoga itu bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah bagi kami sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita agar selalu beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari perkara-perkara riya atau sum'ah dan perkara-perkara yang berbau dosa lainnya, dosa-dosa yang lainnya. Yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini pagi hari ini. Allahu a'lam bishawab. Allahu
alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.